Materi kita hari ini mengenai surat resmi dan surat pribadi. Sebenarnya materi ini udah kita pelajari dan kawan-kawanmu juga sudah mempresentasikannya. Di sini saya hanya memperjelas saja. Mungkin banyak dari kita yang merasa kurang jelas mengenai materi ini. Surat resmi itu sama dengan surat dinas. Jadi, jika nanti ditanya apa itu surat resmi, itu sama dengan surat dinas ya. Kita mulai. Sebelumnya, pasti kalian sudah pernah melihat yang namanya surat. Surat itu adalah salah satu sarana komunikasi secara tertulis yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi atau berita, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain. Pasti kalian pun pernah mengirimkan surat sama teman kan? Oke. Dan ternyata surat itu dibagi menjadi 7 jenis. Ada yang berdasarkan wujud surat, berdasarkan sifat isi, berdasarkan keamanan isi, berdasarkan proses penyelesaiannya, berdasarkan kegiatan, berdasarkan sasaran yang dituju, dan yang terakhir berdasarkan dinas pos. Berdasarkan wujud surat, ada surat biasa, memo dan nota, kartu pos, warkat pos, dan surat tanda bukti. Berdasarkan sifat isi ada surat pribadi dan surat resmi. Berdasarkan keamanan isi ada surat biasa, surat rahasia, surat sangat rahasia. Berdasarkan proses penyelesaiannya ada surat biasa, surat segera, surat sangat segera. Berdasarkan kegiatan itu ada surat intern dan surat ekstern. Berdasarkan sasaran yang dituju ada namanya surat biasa dan surat edaran. Dan yang terakhir berdasarkan dinas pos itu ada surat biasa, surat kilat, surat sangat kilat, surat tercatat, dan surat berharga. Tetapi di sini kita hanya membahas surat berdasarkan sifat isinya, yaitu surat resmi dan surat pribadi. Sebelum coba perhatikan contoh surat di bawah ini. Jadi surat ini adalah contoh dari surat pribadi. Sedangkan yang kedua ini adalah contoh dari surat resmi. Sudah, pasti kalian juga pernah mendapatkan surat dari sekolah yang ditujukan kepada orang tua, bukan? Itu adalah salah satu surat resmi. Sudah? Oke, sebelum masuk ke materi, saya kasih tugas dulu. Ini untuk nilai tugas kita. Contoh pertama tadi adalah surat pribadi, sedangkan contoh kedua adalah surat resmi. Ini dikerjakan di buku latihan, baru nanti foto kirim ke saya. Oke? Yang pertama, berdasarkan kedua contoh surat tersebut, buatlah pengertian dari surat pribadi dan surat resmi. Tadi kan saya sudah memberikan contoh surat pribadi dan surat resmi. Jadi, dari contoh itu kamu simpulkan sendiri apa itu surat pribadi dan apa surat resmi. Pasti berbeda antara surat pribadi dan surat resmi. Contohnya aja tadi sudah beda. Yang kedua, coba kamu tuliskan letak perbedaan yang kamu temukan antara surat pribadi dan surat resmi. Sudah, dan yang ketiga, tuliskan pokok-pokok isi surat pribadi, dan yang nomor 4, tuliskan pokok-pokok isi surat resmi. Itu jika kurang jelas kamu bisa lihat buku Bahasa Indonesia kita halaman 176 dan 177. Untuk soal yang nomor 3 dan 4 itu pernah saya masukkan jadi soal UH3 kita. Sudah ya? Paham sampai di sini? Oke, kita lanjut. Unsur-unsur dan kaidah kebahasan surat pribadi. Jadi yang pertama kita bahas itu adalah surat pribadi. Oke. Jadi unsur-unsur atau bagian-bagian surat pribadi ini ada 7. Oke. Yang pertama itu tempat, tanggal, bulan, tahun penulisan surat. Jadi di nomor pertama inilah ditulis tempat, tanggal, bulan, tahun, dan penulisan surat. Ini ada di sebelah kanan kan, namanya surat pribadi. Kamu boleh
kamu boleh menulis yang tanggalnya itu di sebelah kiri juga boleh. Oke, tapi jarang dibuat di sebelah kiri, apalagi di tengah-tengah maksud saya. Oke, yang nomor 2 alamat surat. Alamat surat sangat diperlukan dalam surat, baik itu surat resmi maupun surat pribadi. Alamat surat ini, kemana surat itu mau kamu tujukan? Apakah ke rumah temanmu yang ada di Palembang misalnya? Kawan kamu itu kan punya alamat di sana, jadi kamu tulislah alamat rumah temanmu. Oke? Salam pembuka. Yang nomor 3, salam pembuka. Kalian tahu salam pembuka? Kalau dalam surat pribadi di salam pembukanya itu lebih ringan. Contoh, halo, apa kabar? Kamu sekeluarga sehat kan? Itu adalah salah satu contoh dari salam pembuka. Yang keempat, isi surat. Isi surat itu adalah bagian terpenting dalam surat. Di isi surat itulah apa yang ingin kamu sampaikan, apa yang ingin kamu informasikan kepada si penerima surat, disitulah kamu utarakan semua. Oke? Salam penutup dan penutup itu ada di bagian 5. Demikian surat saya, atau sampai sini dulu ya surat saya. Saya harap kamu mau membalas surat saya. Itu salah satu isi dari salam penutup. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa mengucapkan terima kasih di akhir surat. Sudah? Yang nomor 6 tanda tangan, dan nomor 7 nama pengirim. Buatlah namamu dan tanda tanganilah surat itu. Oke, kita lanjut. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, yang pertama adalah tempat tanggal surat. Dituliskan di atas kanan atau kiri. Dalam penulisan nama tempat, diawali dengan huruf kapital. Pemisah antara tempat dan tanggal adalah tanda koma dan tidak diakhiri dengan titik. Jelas ya? Awal kata-kata itu atau diawali dengan huruf kapital. Contoh, itu Bandung. Bandung. Bukan karena dia pas memang nama kota, seperti penggunaan ejaan itu huruf kapital, setiap tulisan itu harus diawali dengan huruf kapital. Ini bisa kamu lihat atau enggak, ini yang saya tandai ini. Oke, Bandung, 4 Mei 2017. Sudah? Selesai nama kota, kamu bubuhi atau kamu buat tanda koma untuk lanjut ke tanggal, bulan, dan tahun. Sudah? Tanggal, bulan, dan tahun itu sesuai sama tanggal berapa kamu buat surat itu, bulan berapa, dan tahun berapa. Sedangkan Bandung atau Jakarta ini, tempat ini, itu misalnya kamu nulis surat itu di Medan, berarti kamu buat Medan 4 Mei 2017. Ingat, tidak diakhiri dengan tanda titik. Oke? Yang kedua, alamat penerima. Penulisan alamat surat biasanya diawali dengan menuliskan nama penerima terlebih dahulu, menuliskan nama penerima juga dengan menyertakan nama sapaan. Andai contoh, kamu ingin nama saya Sivina. Saya ingin menuliskan surat kepada Aksela, oke? Alamat penerima saya buat seperti ini. Kepada sahabatku tercinta, Aksela. Bubuhi juga, lengkapi juga alamatnya. Misalnya dia ada di Bali, misal. Jalan Diponegoro nomor 8, baru di bawahnya Bali. Oke? Yang ketiga, kata sapaan. Kata sapaan itu perlu untuk untuk membuat lebih akrab. Kata sapaan ditujukan kepada sahabat atau teman. Penulisan kata sapaan surat pribadi tidak harus menggunakan kata yang bersifat formal atau bahasanya nggak perlu formal-formal kali. Namanya pribadi. Tetapi akan lebih baik bila penulisan kata sapaan ini dituliskan dengan
bahasa sehari-hari. Kenapa dengan bahasa sehari-hari? Karena juga ini suratnya bersifat pribadi dan nggak formal, nggak perlu formal-formal kali. Contoh, hai sahabatku, salam manis, salam kangen, atau shalom, atau assalamualaikum, atau eh, kawanku yang cantik, sahabatku yang manis, terserah kamu. Oke? Kita lanjut, itu yang keempat ada namanya paragraf pembuka. Paragraf pembuka dalam surat pribadi biasanya berisi tentang luapan rasa rindu, menanyakan kabar, dan lain sebagainya. Iya dong, gak mungkin kamu langsung ke isi, pasti kamu harus sapa dulu. Oke, dalam menuliskan bagian ini hanya perlu menggunakan bahasa yang sama yang seperti tadi. Ini salam pembuka ini biasanya untuk sekedar basa-basi aja sebelum masuk ke isi surat. Contoh, hai Andi, apa kabar? Bagaimana kabarmu saat ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah ya Andi. Atau sama sahabatmu, hai Karlin, apa kabarmu? Aku rindu loh samamu. Pasti kamu juga rindu dong sama aku. Dong, itu kan bahasa-bahasa kita sehari-hari. Jadi boleh kalau dalam surat pribadi. Oke. Yang kelima, bagian isi. Isi surat merupakan bagian inti dari jenis surat manapun. Karena maksud dan tujuan atau berita yang ingin kamu sampaikan itu ada di bagian isi. Kamu mau menyampaikan apa kepada kawanmu? Atau kamu ingin menyampaikan apa kepada sahabatmu? Itulah yang kamu tuangkan di dalam isi. Contoh, kamu mau mengundang sahabatmu itu untuk datang ke pesta ulang tahunmu. Di bagian ini, bagian isi inilah kamu ungkapkan semua itu. Hai Aksela, kamu tahu kan besok saya ulang tahun? Saya ingin kamu hadir di ulang tahun saya dan bla bla bla. Terserah kamu mau ngisi apa di bagian isi sesuai kebutuhan kamu. Sudah? Kita lanjut. Ini dia bagian isi. Oke. Bagian isi ini ada contohnya saya buat. Seperti yang kamu tahu, tanggal 10 Juli adalah ulang tahunku, Vin. Aku berencana untuk mengadakan pesta sederhana saat ulang tahunku. Saat ulang tahunku nanti. Aku pengen sekali kamu bisa datang. Pasti nanti pestaku bakal lebih meriah. Meskipun rumahmu jauh, tolong ya diusahakan untuk datang. Pestanya diadakan di rumah kok. Jadi kamu bisa sekalian menginap di rumahku. Jadi isi dari surat pribadi itu tergantung kebutuhan kamu. Kamu mau menyampaikan apa? Sudah? Kita lanjut. Itu ada yang namanya paragraf penutup. Paragraf penutup ini ada setelah kamu selesai mengungkapkan atau setelah kamu selesai dengan bagian isi surat. Paragraf penutup surat pribadi biasanya berisi tentang permohonan maaf, ucapan terima kasih, atau sebuah harapan. Dalam penulisan paragraf penutup ini gak usah panjang-panjang kali. Gak usah terlalu panjang lah. Gak mungkin kan lebih panjang paragraf penutupnya daripada bagian isinya. Contohnya itu, sekian dulu ya Vin, aku berharap kamu mau menerima undanganku ini. Aku tunggu loh jawaban kamu secepatnya. Itu adalah salah satu contoh dari paragraf penutup, oke? Yang terakhir dari surat pribadi itu adalah nama pengirim dan tanda tangan. Untuk penulisan nama dan tanda tangan pengirim dapat dituliskan pada bagian bawah kanan. Sebenarnya ada juga sih yang buat di bawah kiri, tapi nggak pernah di tengah. Kamu mau buat kanan atau kiri tuh bebas terserah, tapi yang paling sering itu dia sejajar dengan nama kota dan tanggal yang di atas tadi. Akan tetapi boleh juga dituliskan di bagian kiri, tepat pada bagian paragraf penutup. Jadi itu saya buat contohnya, sudah ada lengkap dengan tanda tangannya. Ini, oke, kamu bisa lihat. Temanmu itu enggak titik ya, itu koma. Ingat, itu enggak titik, itu koma. Temanmu koma Ana, baru ditandatangani. Atau sahabatmu Karlin, atau sahabatmu Gaby, tanda tangani. Oke? Demikian penjelasan mengenai surat pribadi. Oke? Jadi intinya dalam surat pribadi ini bahasanya nggak formal.
bahasa yang kita gunakan bahasa sehari-hari. Bagaimana kamu bicara sama temanmu sehari-hari, begitulah bahasa dalam surat pribadi. Hanya saja dalam surat pribadi ini dalam bentuk tulisan gitu. Sudah, dan biasanya memang surat pribadi ini nggak terlalu panjang-panjang, nggak sampai penuh 1 halaman atau bahkan berlembar-lembar ya. Sudah, demikian penjelasan saya mengenai surat pribadi. Kita lanjut ke surat resmi. Ini dia surat resmi. Jadi ini bagian-bagian dari surat resmi. Yang nomor 1 itu kepala surat. Kepala surat atau yang sering disebut dengan kop surat. Yang nomor 2 itu tanggal surat. Jadi disinilah dia tanggal suratnya. Baru nomor 3 ini nomor surat. Nomor 4 sifat atau sifat surat. Biasanya ini nggak ada ya. Pada umumnya sifat suratnya nggak ditulis. Langsung ke nomor 5 dia lampiran. Nomor 6 perihal atau sering disingkat dengan hal. Alamat si penerima surat. Baru yang ke-8 kalimat pembuka. Yang ke-9 isi surat. Yang ke-10 bagian dari kalimat penutup. Yang ke-11 nama jabatan. Yang ke-12 NIP tanda tangan atau cap stempel. Yang nomor 13 itu adalah tembusan. Bagian-bagiannya lebih banyak daripada bagian surat resmi ya. Bagian-bagian surat resmi lebih banyak daripada surat pribadi. Oke, namanya juga surat resmi. Udah, kita lanjut. Ini. Yang pertama, kepala surat atau yang disebut dengan kop surat. Kepala surat pada surat dinas atau surat resmi itu biasanya diketik. Oh ya, saya mau memberitahu, biasanya surat resmi itu diketik. Bukan seperti surat pribadi yang ditulis tangan. Namanya udah resmi. Oke. Biasanya diketik dan diberletakkan di sebelah tengah-tengah prosedur Oke. Jadi kepala surat atau kop surat itu ada di tengah-tengah surat. Oke, di tengah-tengah. Dia nggak di kanan ataupun di kiri. Dia diletakkan di bagian paling atas dan letaknya di tengah-tengah. Oke. Apa-apa aja yang terdapat di kepala surat. Yang pertama, nama instansi. Kamu tahu itu nama instansi? Contoh ini. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Dinas Pendidikan, Sekolah Menengah Atas SMA Cendana. Oke, jadi nama instansinya apa? SMA Cendana. Karena ini dia bersifat resmi adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Dinas Pendidikan. Oke, itu yang pertama kali dulu. Yang kedua, alamat lengkap. Perhatikan, di bawah nama instansi ada namanya alamat lengkapnya. Ini Jalan Cendana nomor 9A Jakarta. Oke, alamat lengkap. Jadi dalam surat pribadi itu memang harus dibuat nama lengkap, alamat lengkapnya. Oke. Baru ada juga nomor teleponnya. Di bawah alamat itu ada nomor telepon atau fax mail. 061 itu nomor teleponnya. Baru disertakan kode pos. Itu kode pos C yang sebelah Jakarta 20155. Baru disertakan juga email dari instansi tersebut tuh. Dan yang paling terpenting dia dibuat logo atau lambang. Itu bukan lambing ya, itu logo. Itu lambang atau logo. Yang mana logo? Logo itu ini yang nah ini adalah logo. Kalau kamu masih simpan surat-surat yang diberikan kepala sekolah kita, pasti logonya logo Immanuel. Oke, inilah dia logo. Kalau di surat pribadi tadi logonya nggak ada, tapi di surat resmi, baik itu dari perusahaan atau sekolah, itu pasti mempunyai logo. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Yang kedua adalah tanggal surat.
Pada surat dinas, tanggal surat tersebut terletak di sebelah kanan atas atau kiri atas atau kanan bawah. Oke. Nama tempat pada tanggal surat dinas tidak perlu dicantumkan. Jadi nama tempat itu nggak perlu. Karena nama tempat tersebut adalah ada pada kepala surat atau kop surat. Jadi kalau tadi kan di surat pribadi bisa misalnya kita dari Medan, kita buat Medan 8 Mei 2020. Jadi kalau di surat dinas ini langsung aja 8 Mei 2020. Tapi kadang dibuat juga nama tempatnya. Contohnya ini yang di atas ini. Jakarta 25 Juni 2019. Biasanya memang dibuat dia nama kotanya gitu. Jika untuk tanggal bulan tahun saya rasa udah ngerti ya. Itu boleh ditempatkan di kanan atas atau kiri atas atau kanan bawah. Oke. Kita lanjut yang kedua, ada namanya nomor surat. Surat dinas termasuk dalam kategori surat resmi. Surat resmi harus selalu diberikan nomor surat, kode, dan tahun. Jadi surat dinas juga harus diberi semua itu. Oke. Nomor surat ini tergantung diisi itu berapa nomornya, itu nggak bisa suka-suka. Nomor surat itu disesuaikan dengan kearsipan, berapa surat yang sudah dikeluarkan oleh instansi dan berapa surat yang sudah diterima. Oke. Yang ketiga, lampiran. Dalam menulis lampiran ada sebuah tata cara yang harus diketahui, yaitu lampiran serta nomor surat haruslah ditulis dengan tat asas atau disingkat semua ataupun ditulis semua. Jadi lampiran ini seperti ini. Misalnya dalam surat itu, nggak hanya surat itu aja yang ada di dalam, tapi ada juga di belakangnya itu mengenai penjelasan atau rincian-rincian. Jika rincian-rinciannya ada 5, maka ditulislah lampiran 5 lembar. Tapi kalau dia hanya tok surat itu aja, perihalnya dikosongkan. Lampirannya dikosongkan. Paham ya? Oke, kita lanjut. Hal atau perihal. Itu tadi yang tadi itu lampiran, sekarang kita hal atau perihal. Biasanya di surat itu hanya ditulis lah hal aja, hal. Tujuan hal atau perihal dalam surat adalah untuk memudahkan penerima surat dalam mengetahui isi atau rujukan. Oh, perihalnya apa? Rapat wali murid. Perihalnya apa? Undangan untuk menghadiri rapat gitu. Inilah contohnya tadi, oke? Nomor, mungkin kalian agak bingung ya di nomor ini, di nomor surat ini. Jadi ini 0425 ini mungkin itu adalah surat yang sudah diterima oleh suatu instansi. 77 itu mungkin tanggal 7 bulan 7, dan 234 itu mungkin nomor surat yang sudah banyaknya surat yang sudah dikeluarkan. Misalnya surat yang sudah mereka terima sebanyak 425 dan surat yang sudah mereka keluarkan itu sebanyak 234. Jadi jika keesokan harinya mereka ingin mengeluarkan surat lagi, itu akan berubah jadi 235 gitu. Sudah ya? Kita lanjut. Itu selanjutnya adalah alamat yang dituju. Dalam surat resmi, alamat yang dituju dituliskan pada 2 tempat, yakni pertama ada pada sampul surat, oke, dan yang kedua lembar surat. Penulisan alamat tujuan yang ada pada sampul harus ditulis dengan lengkap supaya mudah dipahami. Jadi nggak sembarangan nulis alamat ini. Jangan membuat linglung orang kantor posnya gitu. Kalau alamatnya nggak jelas kan suratnya nggak nyampe gitulah ya. Ini karena dia dikirimkan secara bersamaan, jadi di contoh yang saya buat ini nggak ada alamatnya. Kepada Bapak, Ibu, orang tua atau wali siswa kelas 10 di tempat. Biasanya ada juga yang kalau dia instansi dia langsung buat kepada Bapak
Yono, Jalan Jamin Ginting nomor 1002, Medan. Contohnya seperti itu. Jadi alamatnya itu lengkap. Sudah? Ini biasanya terletak di bawah perihal, di bawah nomor perihal dan lampiran tadi. Oke, yang ketujuh, salam pembuka. Salam pembuka dalam surat berfungsi untuk membuka suatu pembicaraan. Baik surat pribadi dan surat resmi memang harus diawali dengan salam pembuka. Bedanya, kalau di salam pembuka surat resmi itu semua bahasanya itu memakai bahasa yang formal, bahasa yang sopan. Oke? Beda kayak yang di surat pribadi. Salam pembuka dalam surat pribadi bisa saja, "Hai sahabatku." Tapi kalau dalam salam pembuka tidak, minimal dia memakai Assalamualaikum atau salam sejahtera, atau yang sangat-sangat sering digunakan dengan hormat, koma. Oke? Jadi baik di alamat maupun di salam pembuka dia tidak ada titik. Tidak ada titik di situ. Kita lanjut ya. Paragraf penutup. Oke. Salam pembuka. Baru yang selanjutnya ada itu yang namanya isi. Di slide ini saya lupa buat. Isi dari surat itu apa? Misalnya, ini salah satu contoh isi. Ini. Oke. Yang mana bagian isi, Miss? Bagian isi itu yang ini. Dengan ini sampai SMA Cendana itu adalah bagian isi. Dari dengan ini Kepala Sekolah SMA Cendana mengundang Bapak Ibu, orang tua, wali, siswa kelas 10 untuk menghadiri rapat bagi siswa baru dengan tujuan untuk mensosialisasikan kegiatan sekolah serta pemberitahuan tentang peraturan-peraturan sekolah. Rapat ini akan dilaksanakan pada titik 2, hari dan tanggal Sabtu 29 Juni 2019, waktunya pukul 9 sampai dengan selesai, tempat di Aula SMA Cendana. Jadi dari dengan ini sampai Cendana itu adalah bagian dari isinya. Oke, sudah paham bagian dari isi ya. Kita lanjut ke penutup. Kita lanjut ke penutup. Paragraf penutup berfungsi untuk mengakhiri pembicaraan dalam komunikasi. Surat dinas. Contoh, ini ada kesalahan teknis sedikit. Contohnya itu ini. Dengan kehadiran Bapak, Ibu, orang tua atau wali siswa kelas 10, demikian diharapkan kehadiran Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa kelas 10. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Lalu atas perhatian dan kehadirannya, jadi diharapkan kehadiran Bapak, Ibu, orang tua atau wali siswa kelas 10. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Itu adalah bagian dari penutup. Lanjut, atas perhatian ini, mulai dari atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Wassalam atau shalom atau salam sejahtera. Atau bisa aja penutupnya itu dari diharapkan kehadiran Bapak, Ibu, orang tua, wali, siswa kelas 10. Demikian surat pemberitahuan kami sampaikan.
Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Jadi diharapkan sampai terima kasih itu adalah bagian dari penutup, dan salam penutupnya itu adalah wassalam. Wassalamualaikum itu adalah bagian dari salam penutup. Kalau tadi salam pembukanya salam yang di atas ini adalah salam pembuka, dan ini adalah salam penutup. Jika salam pembukanya shalom atau salam sejahtera, boleh juga di sini dibuat diulangi lagi jadi shalom atau salam sejahtera. Atau kalau dari awal dia bilang selamat pagi di pembuka, selamat pagi di pembuka ini, maka di penutupnya pun dia boleh juga selamat pagi. Dibuat lagi selamat pagi. Oke? Kita lanjut ke salam penutup tadi sudah. Kita lanjut ke nih. Tanda tangan, nama jelas penanda tangan dan jabatan tanda tangan. Surat resmi yang sah. Surat itu sah jika ditandatangani pejabat yang menulis surat itu atau atasan yang menulis surat itu. Nama jelas, jadi karena dia surat resmi kita harus membuat nama kita sejelas-jelasnya di situ dan apa jabatanmu gitu. Contohnya ini. Kepala SMA Cendana. Jadi kan yang ngirim surat itu tadi kan kepala sekolahnya. Jadi jabatannya kepala sekolah, siapa kepala sekolahnya, dibuatlah dia secara lengkap sampai gelarnya pun dibuat SPD. Ini NIP, ini untuk pegawai negeri. Oke. Kepala sekolah SMA Cendana Dr. Anda Haji Yuliana SPD, NIP 1309642 dan ditandatangani. Kebetulan di contoh surat yang saya buat tidak ditandatangani, tapi seharusnya ini harus ditandatangani dan dibuat stempel dari sekolah SMA Cendana itu. Oke, kita lanjut. Kata tembusan. Kata tembusan diletakkan di sebelah kiri bagian kaki surat, lurus dengan nomor surat, lampiran, perihal, serta sejajar dengan penanda tangan surat. Berikut contohnya. Tembusan. Rektor Universitas Negeri Makassar, Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi kalau dia udah pakai tembusan, pasti dia memiliki lampiran. Oke, ini kan ada Rektor Universitas Negeri Makassar dan Gubernur Sulawesi Selatan. Minimal lampirannya pasti 2 lembar atau lebih. Oke. Demikian penjelasan saya mengenai surat resmi dan surat pribadi. Saya harap kalian semua mengerti dan paham perbedaan dari surat pribadi dan surat resmi. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Oke. Dan saya akan kasih tugas. Jadi yang tugas latihan yang pertama tadi, yang ini itu tugas ini untuk mengisi nilai tugas kita di bab 3. Oke, di bab 3. Kan kita kan nggak ada latihan selama corona ini. Jadi 1, 2, 3, 4 inilah yang akan saya buat menjadi nilai latihan ya, atau nilai tugas. Jadi saya harapkan semuanya menjawab dengan bagus, tepat, dan benar. Oke, agar nilai tugas kalian tinggi. Oke, itu untuk nilai tugas. Lalu di sini saya akan memberikan nilai proyek, tugas proyek juga. Tugas proyek yang pertama itu kamu harus menulis. Jadi tugas proyek ini saya buat tugasnya itu menulis surat pribadi dan surat resmi. Yang pertama, kamu harus menuliskan 1 contoh surat pribadi
sesuai dengan ilustrasi yang saya buat. Kamu mempunyai seorang sahabat bernama Fasya, dia tinggal di Bali. Kamu mau memberitahu dia bahwa 2 minggu lagi kamu akan berlibur ke Bali, tepatnya pada tanggal 12 September 2020. Jadi kamu tulislah sebuah surat kepada kawanmu itu, nama kawanmu itu atau sahabatmu itu Fasya. Fasya itu tinggalnya di Bali. Untuk alamatnya kamu boleh karang-karang sendiri, dan isinya itu kamu memberitahu dia kamu akan datang ke Bali untuk berlibur 2 minggu lagi, yaitu kamu berangkat itu pada tanggal 12 September 2020. Sudah, itu untuk contoh surat, itu untuk tugas surat pribadi. Sedangkan untuk tugas surat resmi itu saya kasih ilustrasi juga. Kamu sebagai kepala sekolah, jadi ceritanya ini kamu sebagai kepala sekolah mau mengundang seluruh orang tua atau wali siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9 untuk menghadiri rapat dalam rangka kegiatan retreat. Jadi sekarang posisimu itu sebagai kepala sekolahnya. Oke. Jadi kamu ngundang orang tua siswa atau wali siswa itu kamu minta mereka datang pada tanggal 23 April 2020 pukul 9 sampai selesai di tempatnya di Aula SMP Taman Harapan. Karena ini surat resmi, saya kasih kop surat. Nih kop suratnya. Jadi kamu tulis ulang kop suratnya ini di double folio. Jadi Miss, ini dikerjakan di mana? Seperti biasa, tugas proyek itu kita kerjakan di double folio. Jadi kamu tulis ulang lah, SMP Taman Harapan, Jalan Bunga 10 Yogyakarta, teleponnya. Miss, kayak mana untuk logonya atau simbolnya ini? Kamu ukir-ukir, kamu gambar aja, nggak boleh nggak mirip-mirip kali pun nggak apa-apa, yang penting dia ada logonya. Oke, ada logonya. Dan ini garis biru ini pun memang kamu harus garisi, bukan berarti harus garis biru. Kamu garis saja pakai penggaris garis lurus untuk membatasi kop surat dengan nomor perihal lampiran. Jadi untuk nomor perihal dan lampiran itu kami ikuti aja ini semua. Sudah ya. Ini di kop suratnya Miss, boleh nggak saya tambahkan email? Boleh, kamu boleh nambahkan email itu di bawah telepon. Terserah kamu emailnya mau apa. Oke? Itu untuk tugas proyek. Dan untuk tugas portofolio, seperti biasa, saya memberikan tugas portofolio itu adalah makalah. Jadi karena kita nggak masuk, makalahnya itu nggak usah di print, makalahnya itu langsung dikirim saja ke email saya dalam bentuk Microsoft Word. Oke? Apa tugasnya Miss? Tugasnya itu cari 5 contoh surat pribadi. Cari di internet 5 contoh surat pribadi mengenai apapun itu. Contoh surat pribadi dan 5 contoh surat resmi. Mengenai apapun surat resminya boleh. Oke, kamu buat seperti makalah. Kalau saya bilang dibuat seperti makalah, berarti harus kamu buat covernya. Kamu buat cover makalahnya, tugas bahasa Indonesia, surat resmi, surat pribadi, dan surat resmi disusun oleh namamu, buat logo Immanuel, dan dikirim ke Gmail saya. Ini Gmail saya. Oke, Miss kapan dikumpul? Miss, tugasnya kapan dikumpul? Oke. Untuk tugas portofolio, saya tunggu paling lama itu 2 minggu dari sekarang. Maaf. Untuk tugas portofolio dikumpul itu pada tanggal Jadi sekarang itu kan tanggal 17.
Jadi tugas portofolio itu dikumpul tanggal 24 April 2020, sedangkan untuk tugas proyek itu dikumpul pada tanggal 28 April 2020, 28 April 2020. Sedangkan untuk tugas latihan ini, untuk nilai tugas itu dikumpul paling lama sebelum 24 April 2020. Jadi kamu boleh ngumpulnya itu pada tanggal 17 atau 18 atau 19, 20, 21, 22, 23. Yang penting